Pada kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7 yaitu tentang suhu dan perubahannya. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Misalkan ketika kalian berada dekat dengan api, maka kalian akan merasakan panas. Dan ketika kalian memegang es batu, maka kalian akan merasakan dingin. Alat pengukur suhu. Tangan adalah alat ukur suhu yang paling mudah. Yang kedua adalah termometer. Termometer adalah alat ukur suhu yang paling akurat. Suhu suatu benda yang diukur dengan menggunakan tangan atau indera perasa akan menghasilkan ukuran suhu secara kualitatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran besaran suhu. Hanya merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Sementara suhu yang diukur dengan menggunakan termometer akan menghasilkan ukuran suhu yang kuantitatif, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran besaran suhu. Jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa. Di dalamnya berisi cairan air raksa. Termometer ini dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya mencapai 360 derajat Celcius. Sementara titik bekunya hanya mencapai minus 40 derajat Celcius, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Kedua adalah termometer alkohol yang berisi cairan alkohol. Termometer ini dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya mencapai minus 112 derajat Celcius. Sementara titik didihnya hanya mencapai 78 derajat Celcius, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Kedua jenis termometer ini biasanya digunakan di dalam laboratorium. Tentunya sekolah kalian juga punya kan? Ini adalah termometer air raksa dan termometer alkohol yang berisi air raksa dan cairan alkohol yang terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau disebut reservoir atau labu. Biasanya termometer air raksa berwarna mengkilat, sementara termometer alkohol berwarna merah karena diberi pewarna merah. Ada juga yang diberi pewarna biru. Ketika kalian menggunakan termometer air raksa harus berhati-hati, karena jika termometer air raksa pecah, maka air raksa sifatnya sangat beracun. Yang ketiga adalah termometer bimetal mekanik, biasanya digunakan di bidang industri. Yang keempat adalah termometer klinis, dapat berupa termometer digital atau termometer analog. Termometer ini banyak digunakan di dalam rumah sakit untuk mengukur suhu badan. Yang kelima adalah termometer inframerah. Tentunya kalian sangat familiar bukan dengan termometer ini, karena di masa pandemi termometer ini banyak sekali digunakan. Termometer ini dapat mengukur suhu tanpa harus kontak dengan benda yang akan diukur suhunya, sehingga termometer ini disebut dengan termometer non-kontak atau termometer pistol, atau disebut juga dengan termometer laser karena menggunakan sinar laser. Ketika kalian mengukur suhu badan, dihasilkan angka 36,5 derajat Celcius. 36,5 adalah nilai dari suhu dan derajat Celcius adalah satuan suhu. Satuan atau skala suhu. Yang pertama adalah Celsius, ditemukan oleh Anders Celsius, berkebangsaan Swedia. Skala ini banyak digunakan di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah skala Reaumur, ditemukan oleh Reine-Antoine Verhoeven de Reaumur, berkebangsaan Prancis. Yang ketiga adalah Fahrenheit, ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, berkebangsaan Jerman, dan banyak digunakan secara luas di negara-negara Eropa. Yang keempat adalah Kelvin, ditemukan oleh Lord Kelvin yang berasal dari Britania. Skala ini dijadikan sebagai satuan internasional. Perubahan akibat suhu adalah yang dipakai dalam sistem satuan internasional adalah Kelvin. Banyak yang masih bingung dalam merubah suhu, banyak yang masih bingung dalam mengkonversi suhu. Bagaimana cara mudah mengkonversi suhu? Simak video berikut. BIPA LP Maarif Kabupaten Demak kali dengan angka penting ini digunakan. Dalam mengubah satuan suhu, kita harus ingat angka-angka penting dalam termometer Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur.
Angka penting ini digunakan untuk penghitungan nanti. Angka penting dari termometer, reaumur, Fahrenheit, Kelvin, dan Celsius diambil dari titik beku dan titik didih air. Titik beku sebagai titik bawah, titik didih air sebagai titik atas. Bisa kita lihat pada gambar bahwa masing-masing satuan suhu memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Untuk Celsius, titik beku air 0, untuk titik didihnya 100, reaumur 0, 80, Fahrenheit 32, 212, sedangkan Kelvin 273 titik bekunya, dan titik didihnya 373. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa 0 sampai 100 atau 100 dikurangi 0 hasilnya 100. Ini juga sama, 80 dikurangi 0, 80 berarti skala antara bawah dengan atas adalah 80. Ini juga sama, 212 dikurangi dengan 32 hasilnya adalah 180. Sedangkan Kelvin 373 dikurangi 273 hasilnya adalah 100. Berarti kita sudah menemukan angka penting. Supaya lebih sederhana, dibagi 20, berarti 100 bagi 20 hasilnya 5, 80 bagi 20 hasilnya 4, 180 dibagi 20 hasilnya 9, 100 bagi 20 hasilnya 5. Berarti kita sudah menemukan angka penting. Celsius 5, reaumur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Anggap saja itu nomor telepon 5495. Selain nomor telepon itu, yang kita hafalkan juga titik bawah. Titik bawah sebagai acuan untuk Celsius reaumur karena dimulai dari 0, cukup nggak usah dihafalkan. Yang perlu dihafalkan adalah untuk Fahrenheit karena dimulai angka 32, dan Kelvin dimulai dari 273. Hafal saja, Kelvin nomor teleponnya 9 dan titik bawahnya 32. Saya ulangi, Fahrenheit titik bawahnya 32, nomor teleponnya 9, Kelvin nomor teleponnya 5 dan titik bawahnya 273. Angka ini digunakan nanti dalam mengerjakan soal. Kebanyakan anak lebih bingung kalau ada rumus, karena ada banyak rumus ini, misalkan Celsius dirubah reaumur, Celsius dirubah Fahrenheit, Celsius dirubah Kelvin. Nanti sangat banyak rumusnya. Supaya tidak banyak, cukup menghafalkan nomor telepon 5495, Fahrenheit 32, titik bawahnya Kelvin 273. Terus bagaimana kalau sudah hafal? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita simak. Untuk mempermudah supaya lebih paham, ada contoh soal. Misalkan ada contoh soal 40 derajat Celsius dijadikan reaumur. Caranya gak usah pakai rumus, cukup hafal nomor telepon 5495, untuk Celsius 5, reaumur 4. Langsung saja kita tulis seperti ini. Nah, di sini ada reaumur, berarti di sini ada nomor teleponnya reaumur 4, sedangkan yang di bawah adalah nomor teleponnya Celsius. Jadi kalau dilihat, ini miliknya reaumur, yang ini miliknya Celsius. Gitu saja. Tinggal 40 dibagi 5, hasilnya adalah 8. Terus 4 kali 8 berarti sama dengan 32. Simple, cukup hafal 5 dan 4 sudah ketemu jawabannya. Supaya lebih paham, ada contoh soal lagi. Ini 40 derajat reaumur jadikan Celsius. Langkah pertama jelas, kita hafalkan reaumur 4, Celsius 5. Langsung saja kita lihat
berarti yang dekat berarti ini ya 5, yang belakang yang ada di sini berarti di sini. Jadi patokannya itu berarti kalau reamur Celsiusnya berarti 5 ditulis di atas, yang reamurnya yang ada di sebelah sini ditulis di bawah. Tinggal dikalikan 40 soalnya, berarti 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10, berarti bisa kita tulis berarti 5 dikali hasil tadi pembagian antara 40 dengan 4 yaitu 10, hasilnya adalah 50. 5 kali 10 50 derajat Celcius, berarti 40 derajat reamur adalah 50 derajat Celcius. Lagi supaya lebih paham, ini yang reamur ke Fahrenheit sekarang. Ini perlu kamu tahu bahwa khusus Fahrenheit dan Kelvin memiliki titik bawah yang tidak nol. Berarti harus kamu hafal juga. Kalau yang Fahrenheit 32, kalau yang Kelvin 273. Bagaimana cara aplikasinya? Tidak usah hafal rumus. Langkah pertama sama, kita tulis dulu. Berarti yang sebelah atas adalah yang dekat ini, berarti ini 9, kita tulis. Reamur berarti nomor telepon 4, terus dikali soalnya 40, akan tetapi setelah ada perkalian dalam kurung ini ditambah dengan 32. 32 itu diambil dari titik bawah Fahrenheit. Terus bagaimana? Simple kayak tadi, berarti 40 bagi 4 hasilnya 10 tadi ya. Berarti bisa kita tulis 9 kali 10 tadi hasilnya ini dikalikan dulu, terus baru ditambah 32. 9 kali 10 yaitu adalah 90, kemudian ditambah 32 hasilnya adalah 122 Fahrenheit. Semulanya berarti 40 derajat reamur sama dengan 122 Fahrenheit. Lagi supaya lebih paham, Fahrenheit jadi Celsius. Sekarang Fahrenheitnya tidak di depan tapi di belakang. Terus bagaimana caranya? Langkah pertama kita tulis dulu sama seperti tadi. Berarti yang dekat kita tulis di atas, yang jauh yang di belakang kita tulis di bagian bawah. Akan tetapi untuk soalnya ini karena F-nya itu ada di belakang harus dikurangi dengan titik bawahnya. Titik bawahnya adalah 32. Berarti 50 dikurangi 32 sama dengan 18. 18 ditaruh di sini. Nah, setelah itu baru kita operasikan 18 dibagi 9 hasilnya adalah 2. Berarti 5 kali 2 hasil tadi pembagian hasilnya adalah 10. Berarti 50 derajat Fahrenheit adalah 10 derajat Celcius. Sekali lagi, kalau F-nya Fahrenheitnya ada di depan ditambah, kalau Fahrenheitnya ada di belakang dikurang. Pak, berarti yang Kelvin juga sama? Ya, sama. Kalau Kelvinnya di belakang berarti dikurang 273. Kalau Kelvinnya di depan berarti ditambah 273. Supaya pahamlah ini, saya beritahu ini soal yang lumayan ini. 50 derajat Fahrenheit dijadikan Kelvin. Ingat, kalau Fahrenheitnya di belakang berarti harus dikurangi 32. Kelvinnya di depan berarti ditambahnya berapa? 273. Langsung saja seperti ini, bisa kamu lihat, tak terangkan ini. Langkah pertama Kelvin jelas 5, kita tulis di sini, Fahrenheit 9. Setelah itu karena Fahrenheit itu ada di belakang harus kita kurangi dulu 32. Berarti 50 dikurangi 32, 18 dimasukkan di sini, baru dioperasikan 18 dibagi 9 kayak tadi, berarti hasilnya 2. Tak tulis langsung, berarti ini 5 dikali 2 dalam kurung ditambah 273. Dari ini karena Kelvin dimulai dari angka 273. Kita kalikan dulu 5 kali 2 hasilnya 10, baru ditambah 273. Berarti hasilnya adalah 50 derajat Fahrenheit sama dengan 283. Mudah kan? Jadi gak usah hafal rumus yang begitu banyak, cukup simple saja. Kita hafalkan 5 Celsius, reamur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Fahrenheit dimulai dari 32 dan Kelvin dimulai dari 273. Begitu anak-anak, supaya anak-anak lebih paham.
Jangan lupa subscribe.